Shazam! Did he just catch a rocket? Hai kawan penikmat alur film. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Senang kita bisa berjumpa lagi kawan di alur film Ahmad Irwan Channel. Yang di konten kali ini, kita akan membahas sebuah film bertema superhero dari DC Comics, yaitu Black Adam yang rilis di bulan Oktober kemarin. Film yang dibintangi sekaligus diproduseri oleh Dwayne Johnson ini bercerita mengenai seorang superhero yang memiliki kekuatan super, setara dengan dewa-dewa Mesir kuno yang telah tertidur lama dan tanpa sengaja berhasil bangkit kembali dari tidur panjangnya tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. ...2600 tahun sebelum Masehi, sebuah peradaban kuno bernama Handak sudah megah berdiri dengan peradaban yang maju di masa itu. Namun sayangnya pada masa itu Handak dipimpin oleh seorang raja yang lalim bernama Raja Aton, yang memperbudak rakyatnya demi mewujudkan mimpi besarnya untuk dapat menguasai sebuah sihir hitam kuno, dengan membuat sebuah mahkota iblis bernama Sabah, yang memiliki kekuatan dari 6 iblis kuno, yang akan membantunya untuk menguasai dunia. Aton's real goal was to forge the crown of Sabak. If infused with the powers of the 6 demons of the ancient world. Yang di saat itu, Raja Aton pun dengan keji memperbudak rakyatnya untuk menambang tanpa henti di padang gurun Handak, guna menemukan bahan mineral utama pembuat mahkota Sabah, yaitu batu Eternium. Hingga memakan banyak korban dari rakyat Handak. Enslaved his own people and forced them to dig. Yang karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat Handak yang diperbudak oleh Raja Aton, maka seorang pemuda Handak yang belum dikenal, muncul melakukan perlawanan seorang diri terhadap para prajurit dari Raja Aton. Hingga pemuda tersebut pun tertangkap dan harus mendapatkan hukuman penggal di depan rakyat Handak yang telah menganggapnya sebagai pahlawan sekaligus martir dari negeri Handak. Namun, di saat Sang Algojo akan memancung kepala pemuda tersebut, Miracle. Magical guardians of the earth. So to restore the di balance. mana ketujuh penyihir tersebut mengucapkan mantra Shazam secara serentak, yang setelah itu, sebuah kilat putih pun dengan cepat menyambar ke pemuda tersebut dengan keras dan kuatnya. Sedangkan di istana Raja Aton, seorang prajurit pun berlari dengan tergesa-gesa untuk menemui Raja Aton sambil membawa sebuah baki yang di atasnya terdapat mahkota Sabah yang telah selesai dibuat dan akan digunakan Raja Aton. Namun, di saat Raja Aton akan menggunakan mahkota tersebut dan mengeluarkan kemampuannya, tiba-tiba muncul sang pemuda yang kini telah berubah dan memiliki kekuatan super dan menantang sang raja untuk berduel, hingga istana tersebut pun hancur. Dan mahkota tersebut pun langsung diamankan oleh penyihir dari tangan manusia agar tidak disalahgunakan lagi. Sedangkan sang pemuda superhero tersebut pun juga ikut menghilang, entah kemana. Lalu Sin pun berpindah ke masa sekarang di kota Handak, di mana di saat itu kota Handak telah dikuasai oleh sekelompok tentara bayaran internasional, yang oleh masyarakat Handak dikenal dengan sebutan kelompok penjajah Intergang. Yang mana kelompok Intergang tersebut telah merebut, menguasai, dan menguras habis semua harta kekayaan Handak secara terus-menerus, dan salah satunya adalah sebuah logam mulia bernama Eternium. Yang karena keserakahan dari Intergang tersebut, sekelompok warga dari Handak berupaya keluar dari dalam kota untuk menyelamatkan benda keramat kuno yang sedang begitu dicari-cari oleh kelompok Intergang. Mereka adalah Karim, Ismail, Samir, dan Adriana, yang saat itu berusaha meloloskan diri
Dari pengawasan ketat Intergang dengan dibantu anak Adriana, Amon, yang setelah mereka berhasil lolos dari Intergang, mereka pun pergi menuju ke kawasan pegunungan batu di luar kota Handak yang Adriana curigai di wilayah tersebut terdapat makam tua, yang telah lama Adriana curigai sebagai makam dari pahlawan pelindung kota Handak ribuan tahun silam, Ted Adam. Yang mana di makam tersebut, Adriana yakini pula menjadi tempat bersemayamnya dari mahkota iblis Sabak yang begitu dicari oleh Intergang. Dan setelah menelusuri cukup dalam dari goa di gunung tersebut bersama rekannya Samir dan Ismail, Adriana pun berhasil menemukan mahkota iblis Sabak di dalam gua. Namun rupanya tanpa mereka sadari, Ismail yang rupanya merupakan anggota Intergang, memerintahkan rekan-rekan Intergangnya secara diam-diam untuk masuk dan merebut mahkota Sabak, dengan membunuh Samir dan menawan Adriana dan Karim, yang di saat itu pun, Ismail pun juga berpura-pura sebagai tawanan dari Intergang. Hey. Give me the crown! Run, Adi, run! It's over. Dan di saat dalam keadaan terdesak juga berada di bawah todongan senjata di kepalanya, Adriana pun langsung membaca tulisan prasasti yang berada di bawahnya ketika akan dieksekusi oleh seorang anggota Intergang, dengan lafaz kalimat terakhir yaitu, Shazam. Maka sebuah kilatan petir pun langsung menyambar ke tengah ruangan tersebut, yang setelah itu muncul sesosok pria misterius berjubah hitam tepat berada di titik petir tadi menyambar. Lalu setelahnya, satu persatu anggota dari Intergang pun dia habisi. Dengan kekuatan supernya yang OP, pria misterius yang rupanya Ted Adam, dengan mudahnya membantai semua tentara bayaran Intergang yang menyerangnya. Namun ketika salah satu tentara Intergang menyerang Ted Adam menggunakan roket berbahan tranium, Ted Adam pun langsung mengalami luka yang cukup serius di tubuhnya, yang tidak lama setelah itu, Ted Adam pun langsung tumbang tidak sadarkan diri. Beruntung di saat itu, Adriana dan Karim langsung bergegas menolong Ted Adam dan membawanya pergi. Dan di dalam gua, Ismail yang di saat itu tertimpa batu reruntuhan berhasil selamat dan melaporkan ke timnya, kalau mahkota Sabak berhasil dibawa pergi oleh Adriana. Lalu, jauh di luar kota Handak, kejadian bangkitnya Ted Adam juga diawasi oleh para superhero pelindung kedamaian bumi, atau yang dikenal dengan nama Justice Society, yang dibawa perintah Wheeler yang merupakan pejabat pemerintahan global. Anggota tim Justice Society yang terdiri dari Hawkman, Dr. Ken, Cyclone, dan Atom Smasher, bergegas berangkat pergi menuju Handak dengan jet super canggihnya atas perintah Wheeler, untuk segera menangkap Ted Adam, atau yang oleh mereka dikenal dengan Black Adam, sang dewa kematian. Sedangkan di tempat lain di kediaman Adriana, Ted Adam yang baru kembali pulih dari pingsannya pun terlihat kebingungan dengan kondisi kota Handak di masa sekarang, yang dari balik jendela apartemen Adriana, Ted Adam melihat sebuah patung besar yang mirip dengan dirinya. Lalu setelah selesai berbincang dengan Amon, Ted Adam pun keluar dari apartemen Adriana setelah menolak permohonan Adriana yang meminta Ted Adam untuk menghancurkan kelompok Intergang. Namun, keadaan pun berubah setelah Ted Adam melihat Adriana dan anaknya Amon telah berhasil ditangkap oleh tentara Intergang. Dengan mudahnya Ted Adam menghabisi satu persatu para tentara Intergang menyerangnya, yang setelah itu datanglah kelompok Justice Society yang dipimpin Hawkman, yang meminta Ted Adam untuk menghentikan aksi sadis terhadap para tentara Intergang, yang oleh Justice Society dianggap tindakan salah, yang dengan dibantu oleh dari Dr. Fei berusaha menghentikan aksi Ted Adam. Namun karena Ted Adam begitu kuatnya, maka Cyclone dan Atom Smasher pun juga turut membantu untuk dapat mengalahkan Ted Adam. Yang di saat itu pula, Dr. Fei tanpa sengaja melihat visual masa depan kehancuran akibat dari mahkota iblis Sabah. You, the crown of Sabak.
Setelah menolong Adriana dan Anom, yang terjebak di tengah-tengah pertarungan para superhero tersebut, dan setelah itu, upaya keras dari Justice Society untuk menundukkan Ted Adam pun gagal, karena begitu kuatnya Ted Adam yang didukung rakyat Handak. Lalu, setelah Ted Adam pergi ke Istana Tua untuk menyendiri, Justice Society pun mendekati Adriana untuk mendapatkan mahkota Sabah yang di saat itu tidak berada di dia. Justice Society pun menjelaskan bahwa sejarah yang Adriana tahu selama ini salah. How would you know? We have access to ancient texts that have been kept secret. They say that his rage nearly destroyed Kandahar. Mengenai sang pemenang, Ted Adam, karena menurut data kuno yang dimiliki Justice Society mengatakan, kalau pada saat itu Ted Adam mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghancurkan Raja Ahton dan semua pengikutnya, semata karena untuk membalas dendam atas kematian anak Ted Adam, Hurut. Lalu di saat Justice Society sedang bernegosiasi dengan Ted Adam untuk mencari solusi terbaik, tiba-tiba saja anak Adriana, Anom, menghubunginya dan mengatakan, kalau para pasukan Intergang berada di apartemennya. No, he shot Uncle Kareem. He's after the crown. Untuk mencari mahkota Sabak, dengan dipimpin Ismail, yang di saat itu pula Karim sedang dalam kondisi kritis karena ditembak di perutnya oleh Ismail. Lalu setelah lama bersembunyi dari kepungan pasukan Intergang, Amon akhirnya berhasil diculik oleh Ismail. Go to hell. That's the plan, little man. I'm gonna go for a ride. Come on. Setelah berhasil mengelabui Ted Adam yang terus mengejarnya tanpa henti. Namun dengan bantuan Dr. Fit dan Hawkman yang menangkap dua anggota Intergang, Ted Adam pun berhasil mengetahui lokasi tempat Anom disembunyikan oleh Ismail. He is at our mine in the desert. I can show him. Yaitu di sebuah tambang teranium di tengah gurun. Namun Hawkman yang tidak menyukai cara Ted Adam pun memilih berduel dengan Ted Adam di kediaman Adriana, yang saat berduel tanpa sengaja mereka menemukan mahkota Sabak di kamar Amon. Yang dengan mahkota tersebut, Adriana pun menggunakannya untuk sebagai alat tukar dengan nyawa anaknya, Amon, yang diculik Ismail, yang telah menunggu di tambang Eternium di luar kota Handak, yang begitu mereka tiba di tambang tersebut. Serangan frontal mematikan terjadi terhadap para pasukan Intergang, yang dipimpin langsung oleh Ted Adam. Namun, rupanya Ismail telah mengantisipasi serangan Ted Adam tersebut dengan berlindung di dalam perisai raksasa yang terbuat dari Eternium murni. Yang dari dalam perisai energi tersebut, Ismail meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota Sabak yang dibawanya untuk ditukarkan dengan nyawa anaknya, yang awalnya, tindakan Adriana yang akan menyerahkan mahkota Sabak ke Ismail sempat dihadang. No crown, no negotiation. What do you think you're doing? Oleh Hawkman dan Dr. Fate. Namun tindakan mereka berhasil dihentikan oleh Ted Adam dan setelah itu Adriana pun berhasil masuk ke dalam perisai energi Eternium, yang kemudian di dalamnya, Adriana pun segera menyerahkan mahkota tersebut ke Ismail, untuk segera bisa ditukarkan dengan Amon. Namun di luar dugaan, rupanya Ismail memiliki rencana untuk tetap membunuh Amon di depan Ted Adam dan yang lainnya, di saat mahkota Sabah sudah berada di tangannya, yang tindakan Ismail tersebut berhasil dihentikan. And the last living descendant of King Ahton the Great. Oleh Ted Adam, lalu karena tindakan Ismail tersebut membuat Ted Adam murka, dan langsung melepaskan ledakan energi kekuatannya yang begitu dahsyat, hingga menghancurkan apa saja yang berada di dekatnya, yang beruntungnya di saat ledakan tersebut. Hawkman, Dr. Fate, dan Atom Smasher bertindak spontan untuk melindungi rekan-rekannya yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari ledakan dahsyat tersebut, hingga akhirnya semua berhasil selamat, terkecuali Amon. Yang tidak sadarkan diri karena terlalu dekat dengan Ted Adam,
Sedangkan Ismail diketemukan dengan kondisi mengenaskan, terbakar seluruh tubuhnya dengan masih memegang mahkota Sabah. Lalu Hawkman yang di saat itu mengikuti Ted Adam akhirnya mengetahui jati diri sebenarnya dari Ted Adam, yang rupanya kekuatan yang dimiliki Ted Adam sekarang adalah karena pemberian dari anaknya, Hurut, yang merupakan champion atau jagoan sejati Handak yang dipilih oleh Dewan Penyihir Agung. The wizards decided that Hurut was the true champion of Kahndaq. Mutili Sate Shazam. Untuk menyelamatkan ayahnya, Ted Adam, yang di saat itu sedang sekarat. Namun setelah memberikan kekuatan super ke ayahnya, Hurut pun harus mati tertembus anak panah dari para pembunuh kiriman raja yang selalu membuntutinya. Yang karena itu, Ted Adam pun murka dan langsung melampiaskan amarahnya ke Raja Ahton dan menghancurkan istananya, yang di dalamnya juga terdapat banyak rakyat biasa yang tak berdosa, yang karena tindakan balas dendam tersebut, Ted Adam pun mendapatkan hukuman dari Dewan Penyihir. Statue of the champion isn't you. It's Hurut. Dengan dipenjarakan di dimensi lain, yang pintu masuknya berada di balik reruntuhan istana yang berhasil Adriana temukan. Lalu setelah itu, dengan diwakili Hawkman, Ted Adam pun secara sukarela menyerahkan diri ke Justice Society untuk dimati surikan. Dan dipenjarakan kembali di sebuah fasilitas khusus tahanan para superhero yang berada di wilayah dingin ekstrim yang lokasinya dirahasiakan, untuk kembali melanjutkan tidur panjangnya. Namun anehnya, Dr. Fate masih melihat pandangan masa depan yang mengerikan setelah misi berhasil terselesaikan. Dan di ruangan lain di pesawat Justice Society, Adriana dan Cyclone akhirnya berhasil menemukan jawaban dari mantra di mahkota Sabah yang dilafalkan Ismail sebelum ajal menjemputnya, yang rupanya Ismail selama ini adalah keturunan langsung dari Raja Ahton, dan rencana penculikan Amon sengaja dilakukan Ismail agar dirinya bisa meregang nyawa di tangan Ted Adam, yang karena tewas di tangan jagoan Dewan Penyihir, maka di alam neraka. That's what I missed. Death is the only path to life. Bisa bertemu dengan 6 iblis kuno yang akan memberikan kekuatan luar biasa kepada keturunan Raja Ahton untuk dapat mengalahkan Ted Adam dan menguasai dunia. Yang setelah mendapatkan kekuatan dari 6 iblis kuno, Ismail pun langsung dikirim kembali. Speak our name. Sabak. Ke bumi untuk membuat kekacauan dan merebut kembali kursi singgasana Raja Ahton di dalam reruntuhan bekas istana di dalam kota Handak, dan kemunculan Ismail yang menjadi iblis Sabah langsung terdeteksi oleh Justice Society. Readout says it's a demon, Sabak. Coming closer now, right? Yang langsung menyerang Sabah menggunakan pesawat mereka. Namun, serangan Justice Society dengan mudah ditangkis oleh Sabah, yang kemudian Sabah pun langsung balas menyerang dengan menjatuhkan pesawat Justice Society saat berada di udara. Beruntungnya di saat itu, Justice Society berhasil selamat dan kembali bertempur dengan iblis Sabah di tengah-tengah kota Handak, hingga membuat kerusakan dan kehancuran di pusat kota. Dan di saat itu pula, Justice Society cukup kewalahan dalam mengimbangi serangan-serangan kuat dari iblis Sabah, hingga membuat Hawkman dan rekan-rekannya harus jatuh bangun untuk menahan serangan dari iblis Sabah. Lalu di saat itu pula iblis Sabah juga membangkitkan pasukan zombie untuk membantunya. He commands the legions of hell. Whatever happens, Menyerang para rakyat Handak yang berusaha membantu Justice Society memerangi iblis Sabah yang mendekat ke istana Raja Ahton. Lalu Dr. Fate yang merasa kalau Justice Society tidak akan bisa menang dari iblis Sabah memutuskan untuk melakukan rencana ketiga, yaitu membuat dinding energi mengelilingi istana Raja Ahton agar iblis Sabah tidak bisa keluar istana dan menghadapinya seorang diri, sehingga rekan-rekannya di Justice Society bisa selamat dari iblis tersebut. Walau di saat itu Dr. Fate sadar kalau dia tidak bisa mengalahkan iblis Sabah seorang diri, dengan jurus Kage Bunshin no Jutsunya, Dr. Fate berusaha keras menahan kekuatan dari iblis Sabah yang di saat bersamaan dari kejauhan. Wait, Ken! Ken!
Darkness and chaos, but even my powers cannot defeat you. Sir Adam, I know you can hear me. Now you are the only one who can defeat the demon champion. Akhirnya Ted Adam tidak sadarkan diri, sedangkan Dr. Fate berakhir mengenaskan, tewas di tangan iblis Sabah dalam upaya terakhirnya menahan Sabah untuk duduk di kursi tahtanya, yang setelah itu, para bala tentara neraka pun berhasil dibangkitkan Sabah. You stay behind me. Namun, karena di saat dalam mimpinya Ted Adam diminta anaknya, Hurut, untuk mengucapkan mantra sakti, Shazam. Maka Ted Adam pun tersadar kembali dan bergegas terbang kembali ke Handak untuk menghadapi iblis Sabah. Yang di saat itu akan membunuh Amon dan Hawkman yang akan dipatahkan kedua sayapnya. Yang setelah itu terjadilah pertarungan dua jagoan sejati Handak di dalam istana. Yang di awal pertarungan, Ted Adam cukup kesulitan dalam menahan serangan dari Sabah. Namun, dengan dibantu Hawkman yang menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu milik Dr. Fate, Ted Adam pun berhasil membunuh iblis Sabah dengan membelahnya menjadi dua menggunakan seluruh kekuatannya, hingga bala tentara nerakanya pun juga ikut musnah. You have to! Dan setelah berhasil mengalahkan iblis Sabah, Justice Society berpamitan kepada Adriana dan Ted Adam untuk meninggalkan Handak. Lalu, Ted Adam yang diminta untuk duduk di kursi di singgasana kerajaan Handak, justru menghancurkan kursi tersebut. Dan setelah itu, film pun berakhir. Sampai jumpa lagi kawan di konten selanjutnya. Jangan lupa dukung terus konten ini dengan subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih.